Selamat datang di channel Perpus Cerita Dongeng. Cerita kali ini adalah cerita tentang pendekar suling emas. Jangan lupa subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Langsung saja kita simak ceritanya. Wah, kau mau mabok-mabokan lagi, Koko? Benar-benar menjengkelkan. Aku malam ini ingin sekali bercakap-cakap denganmu sampai semalam suntuk. Sambil menuangkan arak pada cawannya, Kue Seng menjawab, memaksa senyum, karena kadang-kadang, seperti sekarang ini, sikap Lucian yang kekanak-kanakan, mengelus dan menghibur hatinya, melenyapkan rasa sakit akibat ucapan-ucapan yang menusuk dari gadis itu pula. Biarpun minum arak bukan kebiasaanku dan baru saja hingga padaku semenjak aku berjumpa denganmu, Moy-Moy, akan tetapi aku tak akan begitu mudah mabok. Bercakap-cakap sambil minum kan dapat juga. Ah, siapa bilang biar kau tidak mabok, akan tetapi kau lebih mencurahkan perhatianmu pada arak. Dan, Koko, lihat mereka itu. Tiba-tiba, Lucian menghentikan kata-katanya ketika melihat beberapa orang laki-laki muncul seorang demi seorang dari pintu depan dengan gerak-gerik mencurigakan sekali. Yang pertama masuk adalah seorang laki-laki yang berwajah muram, mukanya licin, tidak berjenggot, pakaiannya kumal, di punggungnya terselip sebatang golok telanjang, usianya kurang lebih 40 tahun. Orang ini berjalan dengan gerakan kaki ringan seperti seekor kucing, dan ketika memasuki pintu, matanya mengerling ke arah tempat duduk Kue Seng dan Lucian. Karena Kue Seng duduk membelakangi pintu, maka Lucian yang berhadapan dengannya lebih dulu melihat dan tertarik. Apalagi ketika berturut-turut masuk 5 orang laki-laki lain di belakang si pembawa golok. 2 orang berpakaian tosu, Pendeta To, seorang laki-laki setengah tua yang tampan dengan rambut digelung ke atas. Kemudian seorang pemuda tampan yang pakaiannya seperti pelajar, akan tetapi di pinggangnya tergantung pedang. Kemudian yang terakhir adalah seorang Huesio, pendeta Buddha berkepala gundul yang membawa sebatang tongkat besi yang berat. 6 orang ini terang bukanlah orang-orang sembarangan karena gerak-gerik mereka ringan dan gesit. "Koko, kau lihat mereka," bisik pula Lucian. "Moy-Moy, mari kita minum, hal-hal lain tidak perlu dihiraukan," kata Kue Seng yang sikapnya tetap tenang seakan-akan tidak ada apa-apa. Kemudian pemuda ini minum araknya dari cawan dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya tahu-tahu sudah mengeluarkan kipas yang diletakkannya di atas meja. Liu Lucian tersenyum dan kembali memperhatikan makanan yang tersedia di atas meja tanpa menghiraukan orang-orang itu. Ia maklum bahwa tanpa ia peringatkan, Kue Seng juga sudah tahu akan masuknya 6 orang itu dan sudah siap sedia. Ia kagum akan sikap ini dan mendapat pelajaran bahwa menghadapi segala macam ancaman lebih baik bersikap tenang sehingga dapat menentukan sikap dengan tepat. Betapapun juga, Lucian tak dapat menahan keinginan hatinya untuk melihat dengan kerling sudut matanya ke arah orang-orang itu. Ternyata mereka sekarang memperlihatkan sikap yang cukup jelas. Orang pertama sudah mencabut golok, si Huesio mengangkat tongkatnya, sedangkan yang lain juga sudah bersiap seperti orang hendak bertempur. Jelas bahwa 6 orang itu hendak mencari perkara karena pandang mata mereka semua kini terarah kepadanya. Dengan gerakan penuh ancaman, 6 orang itu kini makin mendekat dan akhirnya mereka mengurung meja yang dihadapi Kue Seng dan Lucian. Namun, Kue Seng tetap tenang sambil minum araknya, melirik pun tidak ke arah mereka. Lucian juga bersikap tenang, namun hatinya berdebar.
Tidak biasanya ia bersikap seperti yang diambil Kui Seng ini. Biasanya, begitu ada orang memusuhinya, ia segera menurunkan tangan besi, dan baginya lebih cepat merobohkan lawan lebih baik. Para pengurus rumah makan sudah lari ketakutan menyaksikan 6 orang itu mengeluarkan senjata, dan beberapa orang tamu yang tadinya sedang menikmati hidangan juga cepat-cepat membayar harga makanan dan segera pergi. Semua orang sudah melihat gelagat tidak baik, hanya Kui Seng yang seakan-akan tidak tahu akan kesibukan itu semua dan enak-enak minum. "Siluman betina, kau harus mengganti nyawa puteraku." Tiba-tiba, si pemegang golok yang berwajah muram itu membentak sambil menudingkan telunjuknya ke arah muka Lucian. Gadis ini mendongkol bukan main, akan tetapi ia tetap duduk dan tersenyum mengejek, kemudian dengan mata berseri-seri memandang kepada pemuda tampan yang membawa pedang. Pandang mata Lucian yang tajam, sekali lihat sudah tahu bahwa pemuda tampan itu sejak tadi memandang kepadanya penuh rasa kagum, dan hal inilah yang membuat matanya berseri dan senyumnya mengejek. Sengaja ia mengedip-ngedipkan mata kirinya lebih dulu kepada pemuda tampan itu sebelum menjawab. "Siapakah puteramu dan siapa engkau? Mengapa pula aku harus mengganti nyawa puteramu?" "Setan betina, masih kau hendak berpura-pura tidak tahu, sedangkan tadi dengan kejam kau membunuh pula 2 orang pembantuku." Jadi kalian ini golongan pencuri-pencuri kuda? Sungguh sayang. Gadis ini menggeleng-gelengkan kepalanya sambil memandang kepada pemuda tampan yang tiba-tiba menjadi merah mukanya karena Lucian seakan-akan menunjukkan kata-kata sayang itu kepadanya. "Siluman sombong, putraku dengan baik-baik memasuki sayembara karena dia begitu bodoh tergila-gila kepada kecantikanmu. Dan andai kata di dalam pertandingan itu dia kalah, apakah salahnya? Kenapa dia masih harus dibunuh secara penasaran? Apakah tiap laki-laki yang gagal mengalahkanmu harus mati seperti anakku Lau Kong itu?" Teringatlah kini Lucian akan 3 orang pemuda yang mengeroyoknya di atas panggung. Memang seorang di antara mereka bernama Lau Kong yang bermuka hitam dan mengaku datang dari kota Kuisan yang letaknya tidak jauh dari kota Kuei siang ini. "Oh, si muka hitam itukah putramu? Memang aku sudah mengalahkannya, akan tetapi aku tidak membunuhnya." "Kau setan betina, siluman cantik, banyak pemuda terbunuh karena engkau, tapi kau masih pura-pura. Dasar perempuan rendahan. Cukup ayah, dengan maki-makian urusan takkan beres." Pemuda tampan yang membawa pedang itu mencela dan maju ke depan menghadapi Lucian. Wajahnya yang tampan itu kurang menarik ketika ia bicara, dan setelah mendekat, Lucian melihat bahwa mata pemuda itu agak kuning. "Nona, kami tahu bahwa kau adalah Nona Liu Lucian, putri ketua Bengkau. Aku adalah Lau Sun dan kakakku Lau Kong telah mencoba memenangkan sayembara beberapa pekan yang lalu." Memang dia kalah oleh Nona, dan bukan Nona pula yang membunuhnya. Akan tetapi, ternyata ia terbunuh dengan pukulan beracun, dan hal ini tentu saja sepengetahuan Nona. Karena itu, ayah dan kami minta pertanggungjawabanmu. Muak rasa perut Lucian, dan ia mendongkol sekali melihat Kui Seng masih enak-enak minum arak saja, seolah-olah tidak peduli dirinya dimaki-maki orang. Pikirnya, apakah tanpa kau aku tidak mampu membereskan buaya-buaya ini? Tiba-tiba kakinya menghentak lantai dan tubuhnya sudah melayang ke belakang. Kedua kakinya hinggap di atas sebuah meja yang masih penuh sisa hidangan dan arak bekas para tamu tadi yang tidak sempat dibersihkan oleh para pelayan yang sudah lari ketakutan.
Dengan gerakan indah ringan, Lucian meloncat ke belakang dan kedua kakinya sama sekali tidak menyentuh mangkok cawan. Kini, ia berdiri di atas kedua ujung kakinya. Pedangnya sudah berada di tangan kanan, melintang di depan dada. Matanya bersinar-sinar, mulutnya tersenyum mengejek ketika ia berkata, "Orang Selau menghadapi orang-orang kasar macam kalian ini, aku tidak sudi banyak bicara. Kalau kalian hendak mengeroyokku, inilah aku, Liu Lucian. Kalau aku tidak berhasil membuat mampus kalian berenam tanpa turun dari meja ini, jangan sebut lagi aku putri ketua Bengkau." Ucapan ini benar-benar membayangkan keangkuhan dan kesombongan. Akan tetapi, diam-diam Kue Seng maklum bahwa sama sekali ucapan itu bukan kesombongan kosong, karena ia tahu kalau 6 orang itu nekat mengeroyok, takkan sukar bagi Lucian untuk membuktikan ancamannya. Ia dapat menduga bahwa mereka itu adalah jago-jago dari kota Kuisan. Bahkan agaknya orang Shelau ini dalam usahanya menuntut balas atas kematian putranya telah minta bantuan seorang Huesyo dan 2 orang Tosu. Agaknya tokoh-tokoh dalam kuil di kota itu. "Bagus, kau harus menebus nyawa anakku dan 2 orang temanku," seru si pemegang golok, dan dengan gerakan cepat ia bersama 6 orang temannya menyerbu ke arah meja di mana Lucian berdiri. Gadis itu menyambut kedatangan mereka dengan senyum mengejek. Tiba-tiba sekali, tanpa kelihatan, gadis itu menggerakkan kakinya. Cawan arak, mangkok, dan piring berterbangan ke arah 6 orang dibarengi bentakan Lucian. "Nih, makanlah sebagai tebusan senjata rahasia kalian tadi." Hebat sekali serangan Lucian ini. Gadis itu dengan sinkangnya yang sudah amat kuat hanya menggunakan ujung kakinya menyentil barang-barang di atas meja, dan berterbanganlah mangkok dan cawan berikut isinya, yaitu masakan dan arak, ke arah 6 orang lawannya. Demikian cepatnya sambaran benda-benda ini sehingga 6 orang itu sama sekali tidak berhasil menghindarkan diri, dan setidaknya pakaian mereka menjadi kotor tersiram kuah sayur dan arak. Bahkan muka si Huesyo terkena hantaman mangkok penuh masakan daging. Tentu saja, Huesyo itu gelagapan karena sebagai seorang yang selamanya pantang makanan berjiwa, kali ini masakan daging menghantam muka dan banyak kuah memasuki mulutnya, membuat ia hampir muntah. Sebetulnya, melihat gerakan ini saja, kalau 6 orang itu tahu diri, mereka sudah akan maklum bahwa gadis itu bukan lawan mereka. Akan tetapi, agaknya kemarahan meluap-luap membuat mereka mata gelap dan segera menggerakkan senjata masing-masing mengepung meja itu dan menyerang dari semua jurusan. Lucian tertawa mengejek, tidak bergerak dari atas meja, melainkan pedangnya kadang-kadang menyambar untuk menangkis senjata pengeroyok yang terlalu dekat. Kadang-kadang ia hanya mengangkat sebelah kaki menghindarkan golok yang menyambar atau merendahkan tubuh untuk membiarkan tongkat melayang melalui atas kepalanya. Gadis ini hanya menanti kesempatan baik untuk membuktikan ancamannya, yaitu membunuh mereka tanpa turun dari meja. Mendadak saja, 6 orang itu berturut-turut mengeluarkan teriakan kaget dan senjata semua runtuh ke atas lantai. Karena tanpa mereka ketahui mengapa, tahu-tahu tangan mereka yang memegang senjata menjadi kejang yang menyebabkan mereka terpaksa melepaskan senjata masing-masing. Tercium oleh mereka bau arak dan tepat pada jalan darah di siku lengan mereka basah. Dengan kaget dan heran, mereka saling pandang dan terdengarlah suara Kue Seng yang masih saja duduk minum arak. Menyerang orang secara menggelap dengan senjata rahasia untuk membunuh sudah termasuk perbuatan pengecut.
sekarang mengeroyok seorang gadis mengandalkan tenaga 6 orang laki-laki sungguh amat memalukan. Apakah kalian masih belum mau insyaf dan tidak tahu diri menantang maut yang sudah membayang di depan mata? Lekas pungut senjata dan pergi, barulah perbuatan orang yang berakal sehat. Taulah 6 orang itu sekarang bahwa yang membuat mereka semua terpaksa melepaskan senjata adalah pemuda pelajar yang duduk minum arak dengan tenangnya, sahabat putri ketua bengkau itu. Tentu saja hal ini membuat mereka menjadi gentar. Nona itu sendiri sudah cukup berat untuk dikalahkan, apalagi dengan adanya seorang yang demikian saktinya, yang tanpa bergerak dari tempat duduknya, tanpa menghentikan keasyikannya minum arak, sudah mampu mengalahkan mereka dan melucuti senjata mereka. Orang Shelau tadi memungut goloknya, diturut oleh teman-temannya, lalu ia menjura ke arah Kue Seng. Xiao Eng Hiong, pendekar muda, kepandaianmu membuat mata kami yang bodoh, membuat kami terpaksa menelan hinaan dan menderita kekalahan. Bolehkah kami mengetahui siapa nama dan julukan Xiao Eng Hiong yang gagah? Kue Seng menarik napas panjang, kemudian ia berdiri dengan cawan penuh arak di tangan kanan. Diangkatnya tinggi, lalu ia bernyanyi dengan lagak seorang mabok. Angin kipas mengusir lalat dan menyegarkan diri. Suara suling mengusir harimau dan menenteramkan hati. Nama, harta, kepandaian tiada artinya. Yang penting adalah pelaksanaan kebenaran dalam hidupnya. 6 orang itu hanya saling pandang, tidak dapat mengenal pemuda ini karena mereka pun tidak pernah mendengar nyanyian itu. Lucian tertawa dan dari atas meja itu ia berkata nyaring, "Sebangsa cacing macam kalian ini mana mengenalnya? Dia bernama Kue Seng. Para Locian Pue mengenalnya sebagai Kim Mo Eng. Hanya dia seoranglah yang mampu menandingi aku. Biarpun begitu, masih belum tentu ia bisa menjadi jodohku. Apalagi orang-orang macam anakmu hendak memperistri aku. Cih, bukankah itu lucu sekali?" 6 orang itu kelihatan kaget dan tanpa bicara apalagi lagi, mereka lalu meninggalkan tempat itu. Pelayan-pelayan mulai muncul kembali, memandang takut-takut ke arah Kue Seng dan Lucian. Kue Seng menyatakan kesanggupannya membayar harga barang-barang yang rusak. Mereka kelihatan senang dan melayani sepasang orang ini dengan kehormatan berlebihan. Lucian juga kelihatan senang dan gembira sekali. Mulutnya selalu tersenyum, matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri, dan tiada hentinya ia menatap wajah Kue Seng dengan sikap menggoda. Sebaliknya, Kue Seng sama sekali tidak kelihatan gembira. Pemuda ini sudah tidak makan lagi, akan tetapi melihat cara ia berkali-kali memenuhi cawan arak dan meminumnya habis sekali tenggak, terang bahwa perasaan hatinya amat terganggu. Memang demikianlah, hati pemuda ini tidak karuan rasanya. Hampir ia meloncat bangun untuk lari meninggalkan gadis ini. Ia merasa betapa gadis ini sengaja menggodanya, sengaja hendak mempermainkannya. Ucapan Lucian tadi benar-benar menikam jantungnya. Gadis itu di depan orang banyak mengakui bahwa hanya Kue Seng yang mampu menandinginya. Namun betapapun juga pemuda itu belum tentu bisa menjadi jodohnya. Ia merasa makin tak senang, muak dan benci menyaksikan sikap Lucian. Apalagi mengingat betapa tadi gadis itu sudah pasti akan membunuh 6 orang lawannya kalau saja ia tidak cepat-cepat turun tangan. Ia makin benci, akan tetapi juga makin cinta. Makin lama ia berdekatan dengan gadis ini, makin besar pula daya tariknya menguasai hatinya. Kue Koko, dalam nyanyianmu tadi kau menyebut-nyebut tentang kipas dan suling.
Tentang kipasmu, aku sudah melihatnya dan sudah tahu kelihayannya. Akan tetapi tentang suling, adakah kau mempunyai suling dan pandaikah kau meniup suling dan mempergunakannya sebagai senjata? Aku seorang bekas pelajar gagal, biasanya hanya berkipas-kipas, mendinginkan kepala panas, lalu menghibur diri dengan suara suling. Memang tadinya aku memiliki sebuah suling, akan tetapi benda itu hancur ketika aku bertemu dengan Banpi Lochia, dewa Lochia berlengan selaksa di Telaga Seo, Telaga Barat. Terbelalak sepasang mata yang indah itu, penuh perhatian dan ingin tahu. Apa? Kau betul-betul bertemu dengan Ok Heng Chia, pendeta jahat itu? Aku pernah mendengar dari ayah bahwa pendeta perkasa itu amat cabul dan keji, akan tetapi memiliki ilmu kepandaian yang luar biasa. Ayah sendiri pernah bentrok dengan Banpi Lochia, bertempur sampai 2 hari 2 malam, tidak ada yang kalah atau menang. Hanya karena khawatir kalau pertandingan dilanjutkan keduanya akan tewas, maka mereka menghentikan pertandingan. Dan kau bertemu dengannya, bertanding, dan sulingmu hancur olehnya. Ah, Kue Koko, apakah kau kalah olehnya? Kue Seng mengipas-ngipas lehernya yang terasa panas oleh pengaruh arak. Dia memang hebat, akan tetapi juga jahat bukan main. Secara kebetulan saja aku bertemu dengannya ketika aku berpesiar di Telaga Seo. Pemuda itu lalu menceritakan pengalamannya seperti berikut. Beberapa bulan yang lalu, dalam perantauannya yang tidak mempunyai tujuan tertentu, tibalah Kue Seng di Telaga Seo. Telaga Barat ini amatlah terkenal semenjak dahulu, karena luasnya, karena indahnya, dan karena segar nyaman hawanya. Air berkeriput biru, sehalus beledu. Tilam, pembaringan, berkasur bulu. Bunga teratai, aneka warna penghias indah. Dicumbu rayu ikan-ikan emas berwarna cerah. Berperahu di Telaga Barat, mandi sinar, minum arak. Sesudah itu mati pun tak penasaran. Bulan. Nyanyian ini banyak dinyanyikan tukang-tukang perahu yang menyewakan perahu mereka untuk para pelancong. Pelancong yang tergolong miskin cukup merasa puas dengan berjalan-jalan di sekitar telaga. Yang tergolong cukup merasa puas dengan menyewa perahu kecil menghadapi seguci arak. Akan tetapi bagi para pelancong kaya raya, acaranya bermacam-macam. Yang sudah pasti, mereka itu akan menyewa perahu besar yang mempunyai bilik yang terlindung dan tertutup, memesan hidangan arak dan masakan lezat mewah, kemudian memanggil pula pelacur-pelacur untuk melayani mereka makan minum.